multimeternya posisinya adalah apa? Halo? Paralel. Paralel. Maka kita letakkan di sini. Ya, kita tarik. Di sini. Nah, ini kan multimeter ini, kok function? Enggak salah. Kita taruh di sini. Nah, ini kan posisinya paralel ya, multimeter paralel dengan R1. Maka dia adalah bersiap untuk mengukur tegangan yang ada di R1. Kita running, kemudian kita lihat nilai volt ya. Berapa nilainya? Ternyata adalah sama 5 volt. Oke. Kemudian kita stop. Nanti tulis di sini ya, berarti 5 volt. Tuh. Kemudian kita coba ukur arus. Kalau arus kan berarti posisi multimeter harus apa? Seri. Harus seri ya. Berarti biar nggak bingung ini kita hapus deh. Kita pakai untuk mengukur arus yang ada di R1. Maka ini kita hapus dulu. Kemudian ini kita serikan dengan R1. Nah, ini berarti kan posisi multimeter seri dengan R1. Ya, maka dia bersiap untuk mengukur arus yang ada di R1. Kita running, kita jalankan, kita yang ini ya, ampere meter. Nah, ketemunya adalah 50 mili ampere. Kalian tulis di sini, 50 mili ampere. Jadi prinsip yang perlu diperhatikan adalah seperti itu. Kalau arus, maka dia harus posisinya seri ya. Seri sama yang mau diukur. Kalau mau mengukur tegangan, maka dia harus posisinya paralel dengan yang mau diukur. Nggak boleh tukar, nanti kalau praktikum di laboratorium langsung offline, kalau sampai salah ya, nanti bisa rusak alatnya, bisa resistornya rusak, multimeternya rusak, dan lain sebagainya. Itu prinsip dasar ya, harus selalu diingat. Kalau mengukur arus, maka seri, mengukur tegangan, paralel ya. Oke. Jadi nanti silakan ditulis di sini, ini V1-nya berapa nilainya, kemudian arusnya berapa ya. Kemudian perhitungan. Perhitungan ini kan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing, teorinya gimana gitu ya. Terus ukurnya, perhitungannya gimana. Misalnya mengukur I1, itu rumusnya apa sih gitu ya. Kan V sama dengan I kali R ya. Berarti I sama dengan I1 sama dengan V1 dibagi R1. Betul nggak nilainya nanti? Bandingkan antara perhitungan dengan simulasi. Ya. Sampai sini bingung nggak? Atau ada yang ditanyakan? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Biasanya kalau simulasi itu cepat, lancar. Kalau di lab itu nggak segampang itu ya. Ya, jadi nanti nomor 2 ini silakan dirubah-rubah ini nilainya. Kemudian kalian hitung di sini. Kemudian lakukan simulasi, ya. Kemudian nanti dibandingkan. Benar nggak nilai perhitungan sama simulasi itu mendekati lah. Nggak harus sama persis, tapi mendekati ya. Oke. Rubahlah nilai sebanyak 5 kali, udah ya, berarti dirubah. Cantumkan pula satu gambar simulasi ketika melakukan pengukuran arus dan tegangan. Jadi nanti contoh satu aja ini ya. Ini kan berarti mengukur arus, silakan di copy, kemudian taruh di bawahnya misalnya ini. Oh, ini mengukur arus, caranya seperti ini. Dia posisinya adalah seri dengan rangkaian. Kemudian tadi kan mengukur tegangan di sini ya. Tadi ya kalian copy. Oh, bahwa itu adalah contoh mengukur tegangan, gitu ya. Posisinya adalah paralel dengan rangkaian. Taruh bawahnya sini, bawah tabel. Oke, bisa dipahami? Halo? Halo, bingung? Bisa dipahami nggak? Sebelum saya lanjutkan. Halo? Halo, halo. Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa saya lanjutkan ya? Iya, Bu. Oke, kita ke nomor 3. Rubahlah nilai VS sebanyak 5 kali ya.
Kalau yang tadi yang dirubah-rubah adalah nilai di R1 ini, kalian rubah-rubah, sekarang kita rubah nilai yang ada di sini, nilai tegangannya kita rubah-rubah. Oke, nanti sama, kalian tulis di sini perubahannya misalnya berapa, ganti di sini misalnya tadi semula 5 volt ya, kemudian di sini 10 volt, boleh ganti berapapun ya. Kemudian sama prosedurnya, kayak yang tabel 1 tadi, silakan diukur tegangan sama arus yang ada di sini, di R1. Oke, kemudian lakukan perhitungan V1 sama R1 yang ada di resistor 1 di sini ya, nanti bandingkan nilainya. Nah, dari tabel 1 sama tabel 2 nanti bagaimana sih hubungannya gitu ya, hubungan antara perubahan resistor, nilai-nilai resistor sama perubahan tegangan itu pada rangkaian seperti ini tuh bagaimana. Nah, kalian buat analisanya ya. Kalian mengacu dari tabel 1 sama tabel 2 ini dibuat analisa nanti. Oh, ternyata ketika dirubah-rubah R1-nya ini pengaruhnya kemana gitu loh. Ke arus kah atau ke tegangan kah gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan teorinya, oh ternyata hasilnya seperti ini gitu ya. Kemudian, oh ternyata dari tabel 2 ini ketika tegangannya dirubah-rubah, dia berpengaruh kemana nih? Ke arusnya kah? Atau ke mana kah gitu ya. Kemudian, oh ternyata secara teori seperti ini. Ternyata secara simulasi seperti ini, coba dibandingkan gitu ya. Kemudian, kalau sudah silakan diupload seperti minggu kemarin hasilnya perwakilan saja ya, satu kelompok diwakili oleh salah satu anggota kelompoknya, silakan diupload ke e-learning gitu. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Halo? Ibu, yang tabel 2 berarti resistornya tetap sama semua kan nilainya? Iya, betul. Resistornya sama, tetap. Yang dirubah-rubah sekarang yang tegangannya ya. Ini. Kalau yang nomor 1, tegangannya yang tetap, ininya tetap, ininya yang dirubah-rubah. Dibalik aja sih. Nanti untuk mengetahui pengaruhnya itu bagaimana gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Ibu, saya mau nanya Bu. Iya. Kalau pakai 2 multimeter sama 1 multimeter itu hasilnya sama atau beda ya Bu? Oh sama. Misalnya ini kan mengukur arus, kamu taruh sini ya, terus kamu tambah lagi mengukur tegangan di sebelah sini ya. Iya Bu. Itu biar nggak bolak-balik gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, sama saja. Nanti kamu langsung jalankan 2 juga bisa. Jadi seperti ini. Ini tadi mengukur SM yang 1 ini, multimeter 1 dia mengukur arus kan. Jadi kamu klik sebelah sini, dia yang 2 dia mengukur tegangan, berarti klik sebelah sini ya. Nanti di running. Jadi bareng itu kan langsung gitu ya. Boleh. Itu lebih efisien, nggak apa-apa. Jadi di running barengan. Yang multimeter 1 misalnya untuk melihat nilai arus, yang multimeter 2 untuk melihat nilai tegangan sekaligus gitu ya. Jadi langsung 2 dibuka. Bisa, boleh. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ibu, Kalau ya. Praktikum multimeternya dijalanin 2 itu bisa Ibu? Praktikum apa? Simulasi apa? Di lab? Iya, di lab Bu. Enggak. Kalau di lab ya bisa, sama saja bisa. Tapi biasanya karena multimeternya terbatas ya satu-satu ya. Mengukur arus mengukur arus dulu, baru mengukur tegangan, itu sebaliknya. Kalau di lab, karena satu kelompok dikasih 1 gitu. Oke Bu. Makasih Bu. Ya. Kalau di laboratorium di offline nggak bisa, satu-satu kita. Biasanya kalau mengukur tegangan itu lebih gampang ya, karena nilainya kan nggak terlalu kecil. Oke, ini kalau di laboratorium itu kalau mengukur tegangan dia nilainya lebih gampang karena kelihatan gitu, lebih kelihatan jelas 2 volt, 5 volt dan seterusnya. Nah, kalau mengukur arus ini kesatuannya kecil nih, mili terus mikro gitu ya. Itu kadang jadi kesulitan. Bisa dibaca tapi nilainya kecil gitu.
Itu kalau pengalaman di laboratorium. Nantilah ya. Oke, ada yang ditanyakan? Halo, untuk praktikum ini, untuk simulasi praktikum ini ada yang ditanyakan? Halo? Tes? Belum ada, Bu. Sudah cukup, Bu. Jelas ya. Karena simulasi itu nggak ada halangan lah ya, nggak ada rintangan yang berarti nanti kalau langsung di laboratorium baru kelihatan. Oke, sekarang kalau ini nggak ada, saya lanjutkan ke apa ya? Kalau untuk persiapannya kita ya, persiapan untuk praktikum di laboratorium offline ya. Yang pertama kan kemarin kita perlu membaca tentang resistor ya, cara membaca resistor. Nah, di praktikum laboratorium di offline itu kan perlu kita membaca yang namanya multimeter ya. Cara membaca nilai yang ada di multimeter. Jadi multimeter itu bentuknya seperti ini. Kelihatan? Kelihatan, Ibu. Ada dua, biasanya nanti yang kita pakai di laboratorium itu ada dua seperti ini. Kelihatan saya buka dua. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Yang ini adalah yang digital, yang ini adalah yang analog ya. Biasanya tiap kali kita praktikum itu kita mengukurnya dua kali, yaitu secara menggunakan multimeter digital dan menggunakan multimeter analog. Yang multimeter digital ini bentukannya biasanya kita pakai yang ini Fluke, kemudian yang multimeter analog kita biasanya pakai merek ini Sunwa. Oke, saya jelaskan yang digital dulu. Digital dulu ini lebih gampang pemakaiannya ya. Kalau mengukur tegangan ya kita arahkan ini selektornya. Gampang, tinggal pencet aja ini. Ini berarti tegangan AC gitu ya. Kemudian tegangan DC gitu ya. Ini millivolt untuk AC DC kita arahkan ya. Kali kita mengukur tegangan DC berarti kita arahkan ke sini selektornya biasanya. Nah, langsung muncul nilainya. Ini untuk mengukur arus. Arus ini lihat simbolnya berarti ini arus apa namanya? Arus AC. Ini arus AC. Ini semua arus ya, arus AC DC ternyata. Kemudian ini satuannya miliampere, ini mikroampere gitu. Gampang, lebih gampang ya. Nanti kita colokkan ke sini kabel hitamnya, kemudian kabel probe merahnya tergantung. Kalau mengukur tegangan kita taruh sini, kalau mengukur arus kita taruh sini. Nah ini lebih lanjut kita mungkin kalau praktikum laboratorium nanti jelaskan lah ya cara menggunakan ini. Nah yang agak ribet itu yang ini. Nah, saya perbesar ya, karena yang multimeter digital kan nggak susah ya. Nah, seperti ini. Nah, dia kan jarum-jarum ya. Ini. Penampakannya seperti ini. Yang multimeter analog. Jadi ada dua sisi. Ini. DCV, berarti tegangan DC. Untuk di sebelah sini untuk mengukur tegangan DC ya. Kemudian ini di sini ada ACV. Berarti ini mengukur tegangan AC. Ya, posisinya selektornya nanti diarahkan di sebelah sini. Diputer ya. Kemudian ini DCA, berarti arus DC. Kalau mau mengukur arus berarti selektornya ini diputer dulu ke arah sini. Ya, kalau ini mengukur resistor. Jadi ini selektornya diarahkan seperti ini ke arah resistor sini. Jadi multimeter itu fungsinya ada 3 ya. Multimeter disebut juga avometer. A, ampere, V-nya adalah volt, V-nya ia volt, terus O-nya adalah ohm. A, ampere adalah satuan arus, V, volt adalah satuan tegangan, kemudian ohm adalah satuan hambatan. Jadi multimeter itu berfungsi untuk mengukur ini tegangan, arus, sama hambatan atau nilai resistor. Ada 3 dia. Ada 3 fungsi. Selain itu ada fungsi-fungsi lain. Nah,
ini nih, kita kembali lagi ke topiknya adalah bagaimana cara membaca multimeter. Ini jarum-jarumnya ini analog seperti itu. Nah, tugas kalian adalah silakan mencari cara membaca multimeter ya, terutama yang analog itu bagaimana membaca jarum-jarumnya ini. Minggu depan seperti biasa akan saya review, akan saya tanyakan. Bisa jadi satu-satu, satu orang satu, maju satu-satu dengan saya, bisa jadi kuis atau bisa jadi saya tanyakan per kelompok ya. Nanti tergantung minggu depan. Jadi nanti setelah simulasi silakan cari, boleh di YouTube, boleh di internet, boleh di mana, cara membaca multimeter analog. Terus nanti ketika kita praktikum secara offline, kita sudah ada minimal sudah ada pemahaman sedikit mengenai multimeter, cara membaca multimeter. Oke? Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan? Halo? 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 Sudah jelas, Ibu. Ya jelas ya. Mungkin pertama kali agak bingung nanti gimana nih cara membacanya, nanti silakan dicari di YouTube, banyak sekali ya, baik yang versi Inggris, versi Indonesia, nanti silakan didiskusikan kelompoknya masing-masing ya. Gimana nih misalnya si anggota si A, oh ternyata dia seperti ini udah bisa saling membantu dengan anggota yang B misalnya seperti itu. Jadi minggu depan akan saya review bagaimana, apa kalian sudah mengerti cara membaca multimeter ya. Bisa saya tanyakan satu-satu, bisa saya tanyakan per kelompok, atau bisa saya adakan kuis kayak yang kemarin yang pertama, bisa jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya ada. Cukup ya? Cukup ya? Halo? Cukup, Ibu. Iya, Bu. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri dulu ya. Silakan dicoba di simulasi. Nanti kalau ada kendala, silakan boleh di Japri atau boleh di WA grup ya. Oke? Oke, Ibu. Ya, saya kira untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, saya akan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Saya akan ya. And